Yang Ya, dua kalinya kesatuan pribadi gitu. ya, ini bahaya loh bahasanya loh. Kalau tidak bijak untuk menyebut ini, eh, saya bisa bertanya kepada mereka, kira-kira ini konsili mana yang menentukan kesatuan pribadi? Apakah ada konsili Calvinisme? Itu yang saya pertanyakan terlebih dahulu. Tetapi saya bisa maklumi, bukan setuju ya, saya bisa maklumi karena mereka ini sering tertukar dengan menyebut natur ya. Kalau natur Kristus memang ada dua, tapi pribadinya bukan dua, tapi satu. Satu hipostasis. Itu yang disebut oleh konsili Kalsedon. Kenapa kalian mengatakan kesatuan pribadi? Ini konsili mana? Kalau seandainya tidak disebut kata ke di depannya atau MYM atau pendeta Verbum Veritatis atau De Kingadas mengatakan satu pribadi, maka saya tidak persoalkan. Tapi karena ada kata kesatuan, berarti terdiri dari beberapa lalu bersatu. Ini adalah ngaurlogi. Ngaurlogi. Karena apa? Nih, saya tunjukkan dokumen gereja yang kalian sebut-sebut itu. Yang sudah ditulis atau dicatat di dalam Katekismus Gereja Katolik yang berkali-kali kemarin eh, kita tunjukkan. Jadi kalau Anda mengatakan kesatuan, di sini dikatakan bukan kesatuan. Mungkin kalau Anda menonton, silakan baca di situ disebut satu hipostasis, bukan kesatuan hipostasis. Bahaya kata kesatuan itu. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kesatuan itu berarti itu ada pribadi yang ini lalu bersatu atau kesatuan suami istri. Nah, ini baru cocok karena pribadi yang satu berbeda dengan yang lain. Bersatu jadi kesatuan. Nah, beda. Ini dari dokumen gereja mana dan dari konsili mana? Karena menurut dokumen gereja Katolik dan juga konsili di situ sudah ada tertulis konsilinya, ya. Di situ dikatakan yang satu dan sama itu adalah Kristus, Putra Tunggal dan Tuhan. Ingat loh, di situ nggak dipisah Putra Tunggal dalam konteks kemanusiaan dengan Tuhan, nggak dipisah. Putra Tunggal dan Tuhan yang diakui dalam dua kodrat, tidak tercampur, tidak berubah, tidak terpisah, dan tidak mungkin dibagi-bagikan. Di mana perbedaan kodrat tidak dihilangkan karena persatuan. Tetapi kekhususan dari tiap kodrat itu dipertahankan dan mempersatukan diri dalam satu hipostasis, bukan kesatuan hipostasis. Itu ajaran bidat, antara bidat adoptisme atau antara bidat nestorianisme ataupun bidat-bidat yang kemudian muncul. Karena ini ngaur sekali kata-kata kesatuan di situ. Kesatuan pribadi. Kalau dikatakan kesatuan natur, saya bisa apa namanya? Bukan bisa maklumi, saya bisa mengerti kesatuan natur maksudnya mungkin di dalam pribadi yang satu, naturnya itu tidak, maksudnya tidak keluar natur yang satu, tapi di dalam satu pribadi memang dia tidak bercampur, bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Itu saya bisa pahami kalau disebutkan satu pribadi, satu hipostasis. Nah ini kesatuan pribadi, ngeri sekali ini ajaran. Yang kedua, saya komentari mengenai kasih. Begini, kasih itu mengandaikan pengorbanan, itu yang dimaksud oleh Romondeso. Beginilah Bapak Ibu ya, orang di luar kekristenan akan terperangah ketika mendengar bahwa Tuhan ya menebus umat manusia dengan firman-Nya berinkarnasi menjadi manusia. Kata mereka, ngapain repot-repot Tuhan? Dia ngomong kun fayakun jadi. Kenapakah harus repot-repot kah itu? Untuk apa itu? Itu yang dimaksud oleh Romondeso ketika kita mendalami dengan logika tanpa iman, akan mengatakan seperti itu. Ngapain repot-repot? Tuhan tinggal ngomong, jadi semua.
Ngapain repot-repot jadi manusia? Gitu kira-kira. Ketika kita mendalami lebih jauh, maka yang dimaksud pura-puranda itu tadi ya, seperti pengertian yang saya sampaikan itu. Ngapain repot-repot Tuhan? Tinggal dia katakan apa saja udah jadi kok. Tapi itulah bukti kasih. Itu loh. Lalu bisa nggak Anda rasionalkan? Ya tadi itu kalau saya rasionalkan, saya mengatakan yang rasional itu Tuhan bisa ngapain? Tinggal ngomong doang. Itu loh. Kalau saya rasionalkan gitu. Makanya Romo Abba mengatakan bisa terjadi hal yang luar biasa karena kasih. Tadi saya kasih contoh, seorang pemuda yang menyayangi seorang perempuan, itu dia bisa melakukan apapun. Bahkan melewati hujan deras sekalipun, melewati banjir besar sekalipun untuk menyelamatkan kekasihnya, bisa dia lakukan. Bahkan sekalipun dia mati, bisa dia lakukan. Itu yang terjadi dalam kehidupan nyata. Ngapain repot-repot Anda mengaitkan dengan katanya firman Tuhan itu menurut Romo Abba irasional? Begini Pak, Anda mengatakan selalu rasional. Tidak juga Pak, saya beritahu Anda. Dalam surat Petrus bahkan mengatakan memperingati kita supaya kita hati-hati membaca surat-surat Rasul Paulus. Silakan nanti Bapak cari, Bapak pinter ya, pendeta ya. Cari nanti, Bapak mengatakan firman Tuhan selalu rasional. Ini saya kritisi ini. Firman Tuhan selalu rasional kata Anda. Oke ya? Apa tadi kata-katanya dalam bahasa akademik Paman ALS saya kurang pinter itu. Apa tadi kata-katanya itu ya? Intelligible. Begini Pak MEM. Kalau Bapak sudah bisa merasionalkan seluruh firman Tuhan, Bapak jadi Tuhannya. Bapak yang jadi Tuhan, nggak usah Yesus jadi Tuhan. Bapak jadi Tuhannya. Kenapa saya katakan itu? Jangankan Anda bisa, Pak, ada sisi transenden Tuhan yang tidak diketahui manusia, termasuk dalam kitab suci itu. Contoh kitab Wahyu lah. Saya beritahu Bapak, kitab Wahyu contohnya. Siapa yang bisa mengupas tuntas dan sudah pasti yang dikupas itu adalah itu yang terjadi? Siapa? Nggak ada. Maka dari itu jangan Anda mengatakan selalu rasional. Nggak bisa. Nggak bisa. Ada sisi irasional. Kalau semua rasional bukan Tuhan. Bukan firman Tuhan. Tapi buku novel. Itu loh. Jadi maksud saya apa? Anda pendeta. Saya tahu gelar Anda doktor. Tapi tolong menyampaikan suatu pernyataan itu bijak. Firman Tuhan itu ada sisi rasional, ada sisi irasional. Contoh, Bapak mengatakan seluruh firman Tuhan bisa dirasionalkan. Sekarang saya tanya Pak Pendeta, Yesus Kristus di dalam kitab suci pernah nggak sekali memberitahukan pada kita kapan hari kiamat? Bahkan dia mengatakan dalam konteks kemanusiaannya, saya tidak tahu. Atau dalam konteks tertentu, dia tidak mau beritahu. Katanya Anda bisa merasionalkan, Pak. Tolong beritahukan saya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, kiamat. Kalau Anda bisa merasionalkan. Ini yang saya katakan. Orang kalau ngomong tidak bijak, dia sendiri bisa jawab nggak? Sekarang saya bilang, di situ dikatakan dia bisa merasionalkan seluruh kitab suci. Tolong dijawab, kapan akhir zaman? Atau itu jangan-jangan itu penyebab muncul aliran sesat yang mengatakan, oh besok akhir zaman, lalu tulis buku. Besok tahun segini, akhir zaman. Mungkin karena pemikiran MEM ini. Karena apa? Seluruh kitab suci katanya bisa dirasionalkan. Omong kosong. Omong kosong Bapak Ibu. Ada sisi rasional, ada sisi irasional. Irasional itu emang ada yang tahu kapan dia mati hari ini. Saya tanya Pak MEM. Bapak tahu nggak di dalam kitab suci sudah diceritakan Anda mati kapan? Nggak ada. Ada nggak dalam kitab suci Yesus datang kapan dia ceritakan? Ada nggak? Walaupun dia hanya mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Coba rasionalisasikan kata berjaga-jaga dan berdoalah. Apa maksudnya? Rasionalnya bagaimana? Kapan dia datang? Nggak ada yang tahu. Merasionalkan sebuah puisi contohnya. Contoh, saya beritahu
beritahu Bapak Ibu, contohnya di dalam kitab Mazmur. Ya, kita masuk kepada pemahaman orang yang mengatakan semua bisa dirasionalkan. Mari kita bayangkan, Pak. Di dalam kitab Mazmur, yang kita tahu dia adalah berbentuk puisi. Bagaimana Anda merasionalkan bumi punya tiang, Pak? Bumi bergoyang, Pak. Merasionalkannya gimana? Ya nggak bisa dong. Itu kan bahasa puitis. Cara merasionalkan ya jangan. Kalau rasionalkan ya nggak masuk akal dong. Mana ada tiang bumi, mana ada gunung-gunung beranjak, bumi bergoyang. Mana ada? Itu rasional loh, bukan bahasa puitis loh. Kalau memakai konteks pemikiran Bapak MEM, semua dirasionalkan. Yang nggak masuk akal bumi goyang, bumi punya tiang, gunung-gunung beranjak, nggak masuk akal. Makanya saya katakan, tidak selalu masuk akal, irasional juga ada. Tergantung kitab suci yang Bapak baca. Ini puisi, ini kitab hikmat, ini kitab sejarah, ini kitab Injil, ini kitab apa. Tergantung di situ. Nggak bisa semua dirasionalkan. Jadi di sini saya kira orang ini memang lucu ya. Kemudian yang ketiga, waduh banyak juga saya ngomongnya. Nggak apa-apa ya paman-paman ya. Oke, Lanjut. dia menyebut Eutiches, ya, Eutiches, ya, yang merupakan cikal bakal dari monofisit. Padahal Romo Aba mengutip Konsili Nikea Konstantinopel yang sejalan dengan Konsili Kalsedon. Tapi dia mengatakan atau dia berasumsi bahwa jangan-jangan Romo Aba ini mengikuti Eutiches. Ini lucu sekali. Anda tahu nggak Pak MYM? Iman Rasuli yang Anda sebut di gerejamu itu berasal dari hasil Nikea Konstantinopel.